Halo, selamat datang di Q&A session part 2 Bicara Bandar episode 17 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dalam podcast sebelumnya yang ada di kolom komentar atau masuk melalui Instagram dan lain-lain. Juga saya akan membahas topik terkini sedikit mengenai IHSG yang hari ini IHSG bergerak secara luar biasa naik 1% ketika ekonomi Indonesia dilaporkan kuartal 2 kemarin mengalami kejatuhan lebih dari 5%, jauh di atas ekspektasi para analis, para komentator saham di dalam negeri, di luar negeri memprediksi pelemahan ekonomi Indonesia cuma 3-4%. Ternyata datanya 5,4%. Seperti yang juga kami bahas di podcast di Instagram kami sore ini itu PDB Indonesia kuartal 2 negatif 5,3%. Sementara sehari sebelumnya Dana Reksa Institute, salah satu lembaga komentator saham ternama di Indonesia, memprediksi ekonominya cuma minus 3,5 sampai dibilang typo nih, harusnya 5,3 ternyata 3,5. Cuma ya itu juga sudah kita gambarkan bahwa sudah kami jelaskan sejak sebelumnya bahwa ya memang itu adalah bukti atau tanda bahwa bursa saham udah nggak ada hubungannya lagi dengan pergerakan bursa saham, itu udah nggak ada hubungannya lagi dengan kondisi ekonomi. Memang benar komentator saham harus terus menyesuaikan. Kalau sekarang data jelek, data di bawah ekspektasi, IHSG naik, dibilang ini mencerminkan kuartal ketiga nanti. Kalau kuartal ketiga nanti masih jelek, ini mencerminkan kuartal keempat nanti. Kalau keempat masih jelek, mencerminkan kalau perlu 2025 kenaikan ini. Karena itulah tugas komentator saham. Menjelaskan kira-kira apa nih alasan bandar naikin harga. Apa nih alasan bandar nurunin harga. Itulah tugas komentator saham. Cuma kalau Anda kerjanya nggak komentator saham, pendekatan yang lebih baik, ingat aja bahwa sudah diputus. Mungkin nanti setelah COVID berakhir, setelah vaksin ditemukan, ekonomi perlahan-lahan bisa pulih, bisa dihubungkan lagi ya. Cuma kalau Anda nggak mau cuti trading sampai nanti, mendingan approach itu yang selalu kami coba ajarkan ke depannya seperti itu. Oke, saya pasang alarm dulu, saya lupa pasang alarm tadi. Oke, lanjut. Jadi itu ininya. Ekonomi sendiri kita lihat masih terus melemah, dan menariknya lagi tentunya ini juga menginikan yang lebih penting sekarang juga kami jelaskan di Instagram, di broadcast kami, bahwa asingnya terus jualan. Hari ini asing jual, tentunya kita masih ingat hari Senin kemarin, 2 hari yang lalu, asingnya secara seenaknya aja ngebanting IHSG sampai baru jam 10 udah hampir auto reject bawah semua IHSG-nya. Banyak yang bilang ini merespon data negatif jadi jualan duluan. Kayak gitu, seakan-akan mau crash ketika data negatif. Ternyata sekarang malah diangkat. Asing mah bebas. Datanya jauh lebih buruk dari prediksi, malah diangkat. Tapi naik turunnya harga memang itu udah biasa. Kita nggak usah pusing-pusing ngehubung-hubungin dengan ekonomi kalau harga naik atau turun. Tapi yang penting adalah fokus ke tujuan asingnya. Asingnya lagi ngapain? Karena itu lebih penting dari naik turunin harga. Dan faktanya asingnya lagi jualan. Hari ini 2 hari yang lalu asing jualan, kemarin di markup sedikit asing beli 72 miliar, sekarang jualan lagi 360 miliar. Banyak yang nanya, kok bisa? Kok bisa IHSG-nya naik tapi asingnya jualan? Bukannya asing yang mengendalikan IHSG? Yes. Kenapa seperti itu? Karena jangan lupa IHSG adalah komponen dari banyak saham, bukan saham. Asing nggak bisa beli IHSG. Asing bisa beli saham. Dan kalau pintar ngeramunya, asing bisa naikin harga kayak hari ini dengan tapi overall dia jualan secara keseluruhan. Contohnya kenapa IHSG naik sekali ini? Sederhana aja, karena saham-saham blue chip naik. ICBP, misalnya ICBP asing belinya 105 miliar ICBP.
ICBP-nya diterbangin. Ini mempengaruhi IHSG. Tadi ada yang kedua inflow yang dibeli asing, MDKA. MDKA terbang juga. Hari ini diterbangin asing cuma beli 41 miliar. Coba KLBF, saya nggak lihat KLBF hari ini gimana. KLBF juga naik, asing beli 33 miliar. Harganya seperti ini. INDF. Nah, INDF juga terbang, asing beli 27 miliar. Ini yang dijual asing dan banyak saham lainnya. Mandiri, HMSP, BCA, Telkom, ini yang dijual asing. Overall yang jual sama yang beli lebih banyak yang jual. Jadi overall minus 350 miliar. Tapi itu yang membuat IHSG bisa naik. Cuman pada akhirnya garis besar yang harus kita ambil kalau kita mau trading adalah asingnya dalam fokus jualan. Nggak masalah kalau Anda punya INDF mau hold, nggak masalah. Aman kan? Masih dibeli kan? Masih terus dikerek, naik. Akuisisinya udah ketok palu. Di masa kejatuhan dibilang akuisisi jelek. Sekarang karena pas akuisisi harganya terbang dibilang akuisisi bagus. Bebas, komentator saham juga bebas. Kayak gitu. Cuman kenyataannya di saham-saham ini, cuman kalau misalnya saham BRI misalnya, yang pelan-pelan diguyur asing, di markup, mendingan hindari. Saham Telkom di sini udah 2 hari terus dijual, mendingan hindari. Dan kalau saham-saham ini runtuh, IHSG akan runtuh. Jadi nggak ada salahnya kita stay away. Jadi itu gambaran saya terhadap IHSG saat ini. Kayak gitu, saya coba dulu jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jika memang bursa saham sudah dari Pak Sindra Wijaya, jika memang bursa saham sudah disconnect dengan kondisi ekonomi, kenapa asing tidak lakukan capital inflow di IHSG, tapi malah sebaliknya lakukan outflow, Pak? Alasannya saya kurang tahu kenapa outflow. Yang pasti yang perlu Anda pahami, asing sudah jualan jauh sebelum COVID dimulai. Itu perlu Anda ketahui. Nah, di sini paling gampang. Bulan Januari itu sudah jualan. Bahkan kalau Anda lihat di sini pun pelan-pelan asing udah jualan. Makanya 2 tahun terakhir IHSG nggak bisa naik-naik. Karena yang beli lokal semua. Lokal fungsinya cuma jadi fondasi. Yang bisa naikin ke lantai selanjutnya itu asing. Jadi lokal nampungin gitu. Asing jualan. Kalau asing nggak masuk nggak bisa naik. Di masa COVID pun kalau asing masuk bisa naik. Seperti itu. Jadi asing sudah jualan, alasannya mungkin lebih baik tanya langsung ke asing. Ya saya nggak terlalu peduli alasannya apa, yang pasti asing jualan. Mau ada hubungannya dengan ekonomi atau enggak, atau simply gamut aja, atau kurang happy di Indonesia, udaranya panas, bebas, yang pasti asingnya jualan. Itu yang buat saya mengurangi resiko dan mengurangi portfolio, dan nggak heran IHSG nggak bisa naik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Handika. Pak Arga, kalau saya mungkin berbeda pendapat, adanya resesi memang tidak langsung menghantam bursa saham. Ada suatu titik waktu di mana trader bursa saham, khususnya retail, mulai tergerus daya belinya karena uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena pemasukan bisnis lainnya. Retail yang dijadikan modal, transaksi semakin lama transaksinya mulai kecil. Bandar coba menaikkan, tetapi kalau tidak ada lawan belinya maka akan turun harganya. Titik waktu tersebut pasti ada terjadi saat dekat ini, beberapa bulan ke depan. Bandar pun uangnya dari akumulasi dana investor. Itu pun investor juga mulai kekurangan dana untuk kebutuhan operasional sehari-hari bisnisnya yang lain, berefek yang semakin lama akan tergerus daya belinya untuk investasi kepada bandar. Semua saling berkaitan di dalam ekonomi makro ini. Itu sih sekilas pandangan saya. Correct me if I'm wrong. Saya setuju bahwa saya juga beberapa kali mention bahwa ketika dana segar di bursa macet, dana segar yang memasuk ke bursa macet, di situ adalah titik bahaya. Kapan itu terjadi susah banget untuk cari taunya. Itu sebabnya karena kami nggak punya data. Kalau semua data sekuritas dikasih, kami rilis di sini.
setiap RDI yang dibuka, masukin dana baru ke RDI berapa banyak, itu mainannya sekuritas. Itu sebabnya beberapa bulan lalu kami minta request kalau ada komentator saham yang di sekuritas yang nonton video ini, coba dong buat analisanya. Nggak usah ngeliatin laporan keuangan mulu. Kuartal kedua GDP, buat prediksi GDP kuartal 3 itu udah nggak ngefek. Lebih penting buat kita, kalau memungkinkan ya, lebih penting kita lihat nih berapa dana yang masuk. Berapa banyak investor yang masuk ke bursa. Itu lebih penting. Karena semakin banyak investor lokal yang masuk ke bursa, at least kalau asing jualan nggak jatuh lebih cepat. Kalau investor asing lihat, wah ini udah parah nih, bisa dibanting sama dia. Itu yang kita butuh. Sayangnya saya nggak punya banyak info karena itu data intern. Saya rasa BEI pun nggak punya. Tapi misalnya kalau ada ini analis IPOT bisa minta semua dana yang masuk ke RDI itu selama masa pandemik berapa M. Kalau perlu kasih update mingguan, bulanan, itu data penting banget sekarang. Cuma sayangnya saya nggak bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan beberapa pendekatan, prediksi dari transaksi retail, transaksi broker retail, dan lain-lain. Yes, saya bisa. Cuman ya, itu prediksi saya. Prediksi saya yang saya belum pernah benar-benar memastikan itu benar atau salah. Kan prediksi itu bagus kalau kita punya data aslinya kan. Saya prediksi pakai pendekatan ini punya data aslinya, cuma data aslinya nggak pernah dirilis. Jadi saya setuju, ketika ekonomi benar-benar seret, pelan-pelan dana di bursa itu akan dikeluarkan, dimasukin untuk sektor real. Sekarang kan kebalikannya. Itu juga yang sebabnya saya katakan, saya nggak percaya event hari Senin kemarin ini akan bakar-bakaran lahan karena saya belum ngelihat ada tanda-tanda recovery ekonomi saat ini. Yes, kuartal ketiga akan lebih baik, iya pasti dibanding kuartal kedua, tapi masih jauh dari pulih. Masih banyak PHK, masih banyak orang bangkrut di kuartal ketiga ini. Itu realitanya. Saya sependapat dengan Pak Handika ini, cuma kapannya saya nggak tahu, dan so far saya belum lihat kali ini itu akan terjadi. Cuman at least market yang dibuat roller coaster itu sangat baik buat kita, terutama yang trading. Oke, dari dari Ibu Amanda. Selamat siang Pak, saya adalah follower CTS. Mau saran aja Pak, kalau Bapak memang bertujuan untuk mengedukasi follower Bapak, kenapa pada Telegram Creative Trader sering mensensor kode emiten? Kalau disensor begitu berarti hanya advance saja yang paham, sementara newbie akan tetap kebingungan. Di Telegram CTS sering ada post ngambang, ujungnya ditambahkan caption buat yang ngerti aja. Kalau begini cara mengedukasinya, bagaimana cara newbie bisa mengerti? Kalau banyak konten CT disensor dan beberapa disamarkan dengan embel-embel buat yang ngerti aja, saya pribadi melihatnya lebih seperti phishing instead of mengedukasi. Seperti yang Pak Arga katakan bahwa tujuan utama CT adalah untuk mengedukasi, tetapi kalau kontennya banyak seperti ini, menurut saya yang newbie hanya makin kebingungan. Oke, ada banyak alasan kenapa kami sering mensensor dan kenapa kami jarang banget merekomendasikan saham. Pertama, misalnya buat yang ngerti aja, terakhir itu yang bebek pedas kalau nggak salah, bebek pedas atau apa. Di situ kami ini ya, coba saya search kalau nggak salah, buat yang ngerti aja. Coba ya, sebentar saya search bebek kalau nggak salah. Nah, ini ya, buat yang ngerti aja, saya memprediksi ini sedang membahas broadcast ini. Buat yang ngerti aja, ini banyak yang sadar kalau ini sedang membahas saham ITIC, dan saya mengatakan hati-hati. Namun hati-hati, kalau dalam beberapa waktu kedekat antriannya jadi ramai. Bahkan beberapa waktu lalu ada yang say thank you ke kami, mengatakan thank you, pas antriannya tebal saya keluar, setelah itu ITIC dibanting. Di bursa cuma ada 2 saham yang berkaitan sama bebek. DAX atau ITIC kan, yang miripnya. Jadi sebenarnya cukup jelas bagi mereka yang ngerti. Ini saya
alumni pun bisa nggak ngerti, alumni workshop, karena ya saya nggak ngajarin, ini baru saya buat pada saat itu. Saya nggak ngajarin di workshop, kalau ada gambar ini artinya nggak. Kenapa saya sembunyikan? Ada beberapa alasan. Yang pasti kenapa? Karena saham ITIC sangat berbahaya dibeli bagi mereka yang nggak tahu ini saham apapun, nggak tahu. Karena kemungkinan mereka nggak ngelihat running trade. Mereka nggak ngamatin market setiap hari atau sepanjang hari. Mendingan nggak tahu. Karena beli tiba-tiba ngelihat lagi lusa udah jatuh. Gimana dia mau ngecek antriannya yang tebal, tiba-tiba menebal, kalau dia ngelihat running trade, ngelihat antrian pun nggak sempat. Jadi saya lebih prefer bagi mereka untuk nggak tahu kalau saham-saham seperti itu. Atau kadang-kadang kita sembunyikan. Nah ini, kalau kadang-kadang saya sembunyikan, kenapa? Karena saya takut bandarnya marah, atau retailnya langsung borong semua nih. Ada hampir 19.000 follower channel kami. Kalau saya bilang tadi pagi misalnya, Bandar KF lagi siap ngerek, beli semua, nanti Bandar KF-nya murka. Mending kalau cuma murka, gimana kalau diguyur? Kayak gitu. Jadi kami lebih mirip ngasih kode, dan kadang-kadang kalau fokusnya pembelajaran, lama-lama Anda sadar itu apa dan Anda pakai itu sebagai contoh kasus pembelajaran, bukan sebagai sumber rezeki. Karena saya cuma mau mengedukasi, harapan saya edukasi saya, kami bisa membuat Anda mendapatkan rezeki Anda sendiri, kayak gitu. Saya nggak menjanjikan kalau ikut follow ini Anda bisa cepat kaya. Mungkin kalau cepat kaya beli akik aja atau beli apa gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya menyembunyikan, dan tanpa bermaksud untuk wah jangan-jangan ini cuma alumni yang ngerti. Percaya sama saya, alumni juga banyak yang nggak ngerti kalau dia nggak fokus ngamatin market, dan saya prefer mereka nggak ngerti. Coba banyak banget kok yang ngerti kayak gitu. Pak Arga, mau nanya dong, kalau untuk mendapatkan tools foreign flow, oh ya ini harus ikut seminar dulu atau bisa diperoleh dengan cara lain. Hampir setiap podcast saya ditanya, foreign flow ini pakai aplikasi apa? Ini aplikasi yang kami buat sendiri. Ini bisa ikut menggunakan tools foreign flow ini bisa didapatkan dengan mengikuti workshop atau membeli terpisah. Cuma saran saya lebih baik mengikuti workshop daripada langsung pakai tanpa mengerti, tanpa belajar basic-basicnya dulu. Cuman bisa didapat dua-dua. Kalau tools bandarmologi itu nggak pernah kami jual, kami berikan tanpa orangnya mengikuti workshop. Karena percuma, Anda nggak akan ngerti apa-apa kalau saya kasih toolsnya, tapi nggak diajarin basicnya. Seperti itu. Pak Arga kan bilang kalau sudah tidak ada hubungannya dengan ekonomi dengan bursa saham, kenapa pemerintah seluruh dunia takut kalau bursa sahamnya jatuh? Emang kalau bursa saham jatuh pengaruh ke ekonomi, bukankah lebih baik fokus ke ekonomi real saja? Saya setuju. Dari sudut pandang pemerintah, jauh lebih baik fokusnya ke ekonomi real aja. Bursa saham nggak usah diapa-apain. Bagi yang ingat di awal-awal krisis COVID, kami mengkritisi berkali-kali tentang buyback. Kami bilang jangan di buyback, ngapain? Biarin aja bursa saham jatuh, jadi kita bisa beli rubi murah, atau simply ya fokus duitnya buat yang lain. Kenapa pemerintah ekonomi? Karena pertumbuhan bursa saham nggak membuat ekonomi lebih baik. Karena yang membuat roda ekonomi jalan adalah duit yang keluar dari bursa saham dimasukin ke sektor real. Dipakai beli mobil, dipakai beli rumah, dipakai jajan, dipakai itu. Itu yang memutar roda ekonomi. Kalau duit yang dimasukin ke bursa saham untuk masuk ke kantong bandar, kalau bandarnya nggak berinvestasi di sektor real ya percuma kan. Kayak gitu. Jadi duit yang keluar dari bursa saham ke sektor real itu yang bisa memajukan ekonomi. Kenapa pemerintah banyak yang peduli? Karena zaman dulu sebelum COVID, bursa saham itu jadinya profile picture dari ekonomi. Jadi kalau pemerintah, apalagi Donald Trump, dia sering banget membanggakan, pas gua memerintah Dow Jones-nya terbang. Jadi itu gambaran, karena banyak orang nggak ngerti
Banyak orang berpendapat atau banyak komentator saham menganggap kalau bursa saham lagi dinaikin bandar artinya ekonomi tumbuh seperti yang saya jelaskan di podcast sebelumnya. Padahal nggak harus. Seperti itu. Lebih baik fokus ke ekonomi real saja. Yes, kalau Anda pemerintah dan mau memperbaiki ekonomi, fokus saja ke real. Pak Arga, mau nanya, kalau pergerakan saham adalah sesuai kemauan bandar, apakah ada saham yang murni karena pergerakan retail dan dianalisis dengan chart analisis teknikal? Analisis teknikal nggak harus saham yang murni pergerakan retail. Analisa teknikal fungsinya buat mengatur support atau resisten. Ya, analisa teknikal itu gambaran dari ini kayak orang melukis. Melukis itu ya bebas, analisa teknikal nggak ada satu absolut, nggak bilang perusahaannya bagus, bakal naik atau turun, nggak ada. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi menurut saya analisa teknikal tujuan utamanya cuma buat cut loss. Jadi Anda punya level cut loss. Itu aja. Atau kalau nggak mau pakai analisa teknikal, nggak mau misalnya pegal tarik-tarik garis, Anda bisa buat level cut loss untuk melindungi modal Anda. Misalnya kalau turun 10% di cut loss, udah Anda nggak butuh analisa teknikal lagi. Karena buat keputusan itu, atau 5% di cut loss atau gimana. Sama buat target profit juga bisa diputuskan. Analisa teknikal nggak memprediksi saham bakal naik atau turun. Itu sebabnya kalau Anda lihat para analis teknikal, panahnya selalu 2, ke atas 1, ke bawah 1. Artinya dia bisa naik, bisa turun, terserah bandarnya. Kayak gitu. Kalau Warren Buffett pakai bandarmologi, gimana caranya wong duitnya lebih gede dari bandar? Setuju. Warren Buffett, saya mengatakan dalam podcast sebelumnya, saya mengatakan bahwa Warren Buffett itu berubah. Berubahnya bukan berubah dari sudut pandang dia pakai analisa bandarmologi atau dia sekarang di kantornya narik-narik garis, bukan itu. Dia berubah cara pandangnya akan efek ekonomi, itu yang saya percaya, saya nggak pernah ngobrol sama Warren Buffett, efek ekonomi terhadap efek pergerakan harga saham. Di bulan Maret lalu dia nganggap kalau ini masih market yang sama, dengan tahun-tahun sebelumnya atau dia trading 60 tahun terakhir, market bakal hancur. Itu terjadi, itu yang dia pendapat, which is nggak salah menurut saya. Dia berpikir gitu, saya pun berpikir gitu di awal-awal kejatuhan. Cuma lama-lama dia sadar ini sudah berubah. Jadi analisa fundamentalnya dia rubah. Parameternya dia rubah. Mungkin dia nggak peduli lagi sama ekonomi, nggak peduli lagi dengan ini. Dengan ekonomi jangka pendek dan lain-lain, dia lebih peduli misalnya dengan yang saya bilang, itu bisa analisa fundamental yang baru. Kalau Anda para akademisi pengen belajar, misalnya analisa fundamental paling penting sekarang adalah dana segar yang masuk. Mungkin mirip bandarmologi, cuman itu ada logikanya kan. Analisa fundamental kan intinya logika. Logika yang ada di balik kenapa bandar naikin atau nurunin harga saham. Analisa fundamental pun baiknya dirubah. Analisa bandarmologi aja sedang kami adjust banyak, sedang kami coba rubah, kami rubah parameternya dan lain-lain. Karena di masa kondisi seperti ini pun bandar nggak bergerak secara normal seperti sebelum COVID. Jadi mau nggak mau pendekatannya pun harus dirubah. Cuma teknikal yang nggak bisa dirubah karena dia fleksibel. Bisa bullish, bisa bearish. Support, bisa jadi resisten. Dia sangat fleksibel. Oke, pertanyaan ini dari Facebook. Saya heran Bang Arga Jonathan Karo-Karo, kenapa di podcast kemarin melakukan cut loss? Bukanlah ini blue chip, kenapa tidak hold average down atau switching soft atau hard? Saya lupa. Saya ingat saya cerita saya cut loss BBRI. Cut loss BBRI, ruginya nggak banyak karena BBRI ini pada saat itu saya memutuskan jual BBRI ketika harganya jatuh, saya lupa di 3.000 atau berapa, saya cut loss, sekarang udah naik. Tadi ditanya kenapa saya mutusin cut loss BBRI, sederhana, karena asingnya jualan banyak. Buktinya sekarang naik, ya saya nggak tahu sekarang 2 hari ini bakal naik. Kalau saya tahu saya nggak cut loss, cuma saya nggak tahu.
Kayak gitu. Yang saya tahu asingnya jualan banyak, resiko jadi lebih tinggi. Jadi mungkin ini sharing saya aja. Jadi sama kayak dalam hidup atau dalam trading, kita harus memutuskan prioritas. Ada prioritas, ada banyak hal bagus yang bisa dilakukan, tapi ada prioritas. Maksudnya apa? Kayak gini. Misalnya, di sini saya tahu ada kemungkinan setelah asing guyur banyak, harga di markup. Saya tahu ada itu. Jadi saya nggak harus cut loss dong. Bisa kalau saya berharap seperti itu. Berharap hari ini deh saya jualnya. Kalau sehari ini saya jual, saya nggak cut loss harusnya. Cuman saya punya prioritas lebih besar dari sekedar mencari keuntungan. Prioritasnya apa? Menjaga modal. Itu lebih besar. Dan menurut saya setiap trader harus menganggap menjaga modal itu lebih penting daripada mencari untung. Sama analoginya kalau Anda punya toko, memastikan toko Anda nggak kebakaran, itu lebih penting daripada jualan hari ini. Jangan sampai karena Anda pengen cari untung hari ini, toko Anda kebakaran, nggak bisa jualan lagi ke depan. Dan ketika melihat IHSG dibanting secara semena-mena, saya takut dibantingnya 3 hari baru di markup. Kalau nggak salah saya pun bilang, kalau nggak salah saya pun bilang pada saat itu, kalau IHSG dibanting 3 hari saya masuk lagi. Coba silakan cek di podcast sebelumnya, saya sendiri nggak terlalu ingat. Kalau dibanting 3 hari saya masuk lagi. Jadi saya nggak khawatir sama ekonomi, cuma saya khawatir asing jualan 1 triliunnya 3 hari, 4 hari. Itu keputusan asing. Jadi daripada rugi banyak, kebetulan posisi saya nggak terlalu parah sih. Cuma daripada rugi banyak, saya putuskan saya jual BRI. Saya juga bilang di podcast itu, saya punya BCA tetap nggak dijual. Karena BCA-nya nggak dijual, nggak diguyur asing pada saat itu. Jadi daripada karena menurut saya BRI sudah jelek, sudah diguyur asing, BCA masih normal, saya masih hold sampai hari ini. Kayak gitu. Kenapa saya nggak switching? Saya cerita. Saya switching, lupa saya ngomong saya beli saham apa aja ya. Yang saya beli Cepin yang pasti, seingat saya ngomong deh, saya beli Cepin di podcast sebelumnya. Cepinnya terbang, sekarang sudah saya jual, 75% dari saya punya. Dan udah lebih untung. Kenapa saya beli Cepin? Nah, kebetulan Cepin diakumulasi asing. Harganya udah naik. Waktu dibanting ini saya jual, sekarang saya beli. Saya udah beli Cepin. Puji Tuhan, kerugian di BRI udah tertutup di Cepin. Kalau nggak, saya beli juga saham ICBP. Habis. Ya itulah. ICBP saya switching, dan karena saya masih punya banyak modal. Kalau saya nggak punya banyak modal, saya milih untuk nggak switching. Saya pegang modal ini cash, cuman saya punya banyak modal dan saya takut BBRI dibanting. Dan satu hal lagi mungkin yang bisa saya share, saya memutuskan belajar untuk nggak menyesal untuk sesuatu yang saya nggak ketahui. Contohnya, misalnya saya nggak tahu bahwa harga masker bakal naik gila-gilaan di awal masa pandemik. Saya nggak tahu. Jadi ketika harga masker naik gila-gilaan, saya nggak nyesel. Aduh tahu gitu gue jual mobil gue jual rumah gue jual tanah gue beliin semua masker. Jadi konglomerat mungkin saya sekarang. Aset saya naik puluhan kali lipat. Cuma saya kan nggak tahu. Jadi saya nggak tahu IHSG bakal di markup hari ini. Kemarin. BBRI bakal di markup. Jadi saya cut loss. Apa yang saya tahu? Yang saya tahu kalau ada asing jualan besar-besaran kayak gini, sampai terbesarnya 6 bulan terakhir kayak gitu, kayak di sini gitu. Kalau asing udah jualan besar-besaran, nah itu biasanya BBRI mau runtuh kalau Anda lihat ke belakang. Nah, ini jualan besar-besaran kayak gitu, biasanya BBRI mau runtuh. Itu yang saya tahu. Jadi kalau nggak saya kurangin posisi saya di BBRI,
Kalau saya nggak kurangin, karena saya merasa bisa naik kok, tapi itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, bahaya di BRI meningkat. Kalau BRI semakin jatuh besoknya, lusanya, saya nyesel. Karena saya udah tahu BBRI kalau diguyur asing banyak, turunnya bisa lama, atau bisa berhari-hari dia ngeguyurnya. Kayak di sini, bisa berhari-hari dia ngeguyurnya, itu saya tahu. Saya udah belajar itu, saya percaya itu. Jadi karena itu saya keluar. Seperti itu. Karena itu saya keluar, sekarang naik saya nggak nyesal. Dan saya switching kayak gitu. Terakhir, Pak Arga, saya penasaran, memangnya Ibu Kos bakal baca ya? Oh ini kami sekaligus kami mau minta maaf kalau Ibu Kosnya nonton podcast ini, mudah-mudahan enggak. Nah, ini berarti request tadi ya. Kami lupa, kami janji nggak ngebahas tanggal 23 Maret lalu kami janji nggak ngebahas Bandar Ibu Kos. Cuma catatan kami miss, jadi kami kira hari ini udah boleh ngebahas. Jadi kami bahas untuk ini, dan kami minta maaf dan kami janji sampai weekend nanti kita nggak akan bahas lagi untuk saham 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 Ibu Kos ini. Sampai weekend ini kami nggak bahas. Sorry, kami apakah baca atau enggak saya nggak tahu tentunya. Yang pasti saya nggak ada di kontak dulu di WhatsApp atau lain-lain so far. Jadi so far sih mudah-mudahan mereka nggak sadar, nggak tahu. Cuma tentunya nggak enak banget kalau saya sampai diperingatkan atau sampai diperingatkan atau tiba-tiba dibanting kayak gitu. Karena kalau Anda yang udah follow channel kami sejak 1-2 tahun lalu, Anda tahu itu sering terjadi. Kayak gitu, bahkan pernah dikirimin itu surat kaleng dalam tanda kutip dan lain-lain. Jadi saya sih prefer say sorry ya. Saya prefer say sorry dan mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ke depannya. Kayak gitu, dan saya janji nggak akan bahas. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan berguna. Kalau Anda yang punya pertanyaan, bisa di kolom komentar. Silahkan like kalau Anda suka. Dislike kalau nggak suka. See you next week.